Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainur Rozikin dengan NIM 0488815868, mahasiswa Universitas Terbuka UPPJJ Surabaya, program studi Sistem Informasi. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan laporan kegiatan praktikum yang telah saya lakukan sebagai bentuk pembelajaran di mata kuliah jaringan komputer. Oke. Langkah pertama, kita buka command prompt dengan run administrator. Oke. Langkah pertama, kita akan masuk ke CD atau change directory. Di sini saya berada di CD Windows System 32. Yang kedua, kita masuk ke CLS atau clear screen. CLS digunakan untuk membersihkan semua tulisan yang ada di layar komputer. Yang ketiga, kita pakai juga CLS / tanda tanya. Perintahnya hampir sama kayak CLS biasa. CLS ini digunakan untuk memberitahu Anda bahwa CLS membersihkan layar. Ini adalah file bantuan dasar. Yang keempat, perintah dir atau directory. Dir digunakan untuk menampilkan daftar file dan folder yang terdapat di dalam direktori saat ini. Yang kelima, kita menggunakan perintah ipconfig atau kepanjangan dari Internet Protocol Configuration. Perintah ini digunakan untuk menampilkan informasi seperti IP address, netmask, gateway, dan hostname. Yang keenam, perintah ipconfig /all. Perintah ini memberikan informasi tambahan seperti pengaturan DNS dan WINS maupun MAC address yang digunakan. Yang ketujuh, ipconfig / tanda tanya. Perintah ini akan menampilkan semua bantuan terkait dengan perintah ipconfig. Perintah ini semacam kamus yang memberikan panduan penggunaan jenis-jenis dari ipconfig. Yang kedelapan, kita menggunakan ipconfig release. Perintah ini digunakan untuk melepaskan atau mereset semua settingan IP address. Untuk mengembalikannya, kita pakai ipconfig renew. Perintah ini digunakan untuk menetapkan alamat IP baru pada semua adapter jaringan, di mana koneksi ini akan mengambil nama koneksi secara spesifik, hanya berjalan pada klien yang telah dikonfigurasi dengan DHCP, jadi bukan statik ya. Nomor 10, kita gunakan ipconfig display DNS / display DNS. Perintah ini digunakan untuk menampilkan DNS termasuk localhost koneksi. Nomor 11, kita gunakan ipconfig / flash DNS. Perintah ini digunakan untuk mengosongkan atau mereset DNS cache. Nomor 12, untuk mengembalikannya kita gunakan ipconfig register DNS. Perintah ini digunakan untuk mendaftarkan komputer kepada DNS server yang terdekat. Yang ke-13, kita gunakan perintah ping.
Perintah ini digunakan untuk menampilkan berkas bantuan untuk perintah ping. Contoh, kita ping Google 5 kali. Ping min n 5 kali google.com. Di sini akan menampilkan text reply form sebanyak 5 kali. Nomor 14 kita gunakan netsat. Perintah ini digunakan untuk menampilkan informasi statistik koneksi jaringan dari dan komputer yang sedang dipakai. Netstat. Sorry. Nomor 15 kita gunakan threshold. Perintah ini digunakan untuk memberikan informasi dari route yang dilewati oleh paket untuk mencapai tujuan. Contoh, kita threshold www.microsoft.com. Ntar ada kesalahan. Threshold www.microsoft.com. Di sini tracing route to microsoft.com. Masih berjalan. Nomor 16 kita gunakan ping. Perintah ini digunakan untuk mengukur network latency dan network loss. Contoh, kita ping IP kita sendiri. IP saya 110.177, ping 192.168.110.177. Kita tunggu 25 second. Oke, sudah selesai. Yang ke-17, NS Lookup. NS Lookup adalah tool yang digunakan untuk menampilkan informasi tentang nama DNS dan alamat IP yang sesuai dan dapat digunakan untuk mendiagnosis server DNS. Contoh, kita NS Lookup google.com. Oke, sudah selesai. Nomor 18, NetSwitch. Perintah ini digunakan untuk menampilkan atau mengubah konfigurasi jaringan komputer yang sedang berjalan. Contoh, NetSwitch WLAN show WLAN report. Oke, sudah. Nomor 19 itu adalah route. Perintah route digunakan untuk menambah, membuang, atau menukar perintah routing table dalam sebuah host. Route bring. Oke, nomor 20, net. Ketika mengetikkan perintah net, Anda akan melihat opsi seperti tampilan pengguna, sesi mulai dan berhenti. Masing-masing opsi ini dapat membantu Anda menganalisis konfigurasi jaringan dan membuat modifikasi. Contoh, net user. Oke. Demikian video praktikum tugas 2 ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.